Shalom, senang sekali kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil di hari ini. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang sehat dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebagai umat ciptaan-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami hendak merenungkannya di hari ini. Mari Tuhan tolong kami dalam lewat firman-Mu di saat ini. Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, tema yang akan menuntun atau menjadi penuntun kita yaitu Tuhan besertaku. Dalam realita perjalanan kehidupan kita, Tuhan akan menjadi penolong. Dan Tuhan akan terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 menggunakan gambaran domba yang dipelihara oleh gembala. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dan tamu di hadapan tuan rumah yang sangat baik hati. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Daud menggambarkan betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Allah. Alasannya, ia gambarkan sebagai domba adalah binatang yang tidak dapat lepas dari sang gembala. Sebab ia tidak dapat mencari makan dan minum sendiri ataupun melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Demikian pula Daud sebagai domba dalam menjalani akan hari-hari kehidupannya di dalam dunia. Ia senantiasa membutuhkan campur tangan Tuhan. Ia senantiasa membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Ia bukan hanya tidak akan kekurangan, namun materi yang ia dapatkan akan menyesatkan, menyenangkan dan menyegarkan kehidupan dirinya.
bukan membuatnya menjadi lemah, menjadi sakit. Sebab gembalanya akan membimbingnya untuk mendapatkan materi secara benar dan sehat. Gambaran ini mengandung kebenaran yang dalam, yaitu materi untuk memenuhi kebutuhannya secara fisik yang didapatkan dalam pertolongan penyertaan Tuhan Allah sebagai gembalanya. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, gambaran ini mengandung kebenaran, yaitu materi untuk memenuhi kebutuhan fisik yang didapat tanpa bimbingan Tuhan justru akan menghancurkan kita. Sebab materi itu mungkin rumput yang beracun atau air yang di dasarnya terdapat pusaran arus yang deras sehingga akan menenggelamkan dia. Daud juga menyadari bahwa ia bukan hidup di surga, namun sementara ia menjalani kehidupannya di dalam dunia ini yang telah jatuh ke dalam kuasa dosa. Karena itu, ia tidak heran jika sesuatu saat harus mengalami penindasan dan ketidakadilan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, penindasan dan ketidakadilan yang akan membawanya kepada kematian. Ia tidak takut sebab ia tahu bahwa Allah yang menyertai adalah Allah yang berkuasa menjaga dan melindunginya. Dalam kehidupan kita, saudaraku, mampukah kita menikmati makanan yang lezat di sebuah perjamuan jika sesungguhnya di sekeliling kita itu ada musuh-musuh yang sedang menanti untuk menghancurkan kehidupan kita? Daud mampu karena ia yakin bahwa dirinya adalah tamu di hadapan Allah. Di zaman Timur Tengah, tamu adalah raja dan kebutuhannya harus dipenuhi oleh sang tuan. Selain itu, seorang tuan rumah bertanggung jawab atas keselamatan tamunya. Ini membuat dirinya tetap tenang dalam segala situasi dan tetap dapat menikmati setiap berkat yang disediakan oleh Allah walaupun sedang menembus badai krisis dalam perjalanan kehidupannya. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, mari kita selidiki akan kehidupan kita. Apakah segala berkat materi yang kita miliki sekarang merupakan rumput hijau dan air yang tenang? Apakah kita dapat tetap tenang menikmati kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kita ini? Walaupun gejolak sosial dan politik semakin memanas, walaupun kita masih terus ada di dalam situasi pandemi yang selalu mengikuti perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita ada dalam situasi-situasi seperti itu, marilah tetap kita yakin Tuhan akan beserta kita. Dia adalah gembala yang agung dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ingat, kita adalah domba yang adalah sekaligus tamu dari gembala dan tuan rumah agung, yaitu Allah. Dia akan memelihara, dia akan menuntun dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah.
lewat firman-Mu yang boleh kami renungkan di hari ini. Menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dalam berbagai situasi apapun yang kami hadapi. Sebab kami yakin bahwa Tuhan adalah gembala kami. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Pemirsa Tabura Injil, hamba-Mu yang menyampaikan. Bahkan para kru yang terus menyiarkan Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah firman Tuhan, pemberitaan Injil terus disebarluaskan lewat media yang terus meliput dan menyiarkannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan sebagai gembala yang agung. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Mari saksikan terus pemberitaan firman Tuhan yang akan disiarkan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Shalom.